ada lagi info terbaru, ada unit terbaru nih guys di Commander Evolve Indonesia, tapi bukan dari varian PCP dan juga bukan dari varian Uklik, tapi dari varian Gejluk. Nah jarang banget ya kita bahas dari varian Gejluk, memang karena stok Gejluk itu selain terbatas, dia juga gampang banget sold outnya. Tapi kali ini kita readykan lagi nih guys. Nah ada yang terbaru yaitu dari varian Gejluk Airgun. Nah kenapa kok di atasnya ada Sanaji, nanti akan kita ulas secara singkat dan juga secara eksklusif ya ke kalian ya. Jadi jangan di skip video ini, tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan dulu ke kalian semua, jangan lupa untuk bantu support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng pemberitahuan biar kalian nggak ketinggalan nih info-info serta promo terbaru dari Commander Evolve Indonesia. Karena apa? Karena di setiap video yang kita tayangkan selalu ada promo dan selalu ada unit terbaru lainnya. Jadi jangan sampai melewatkan satu video pun. Jangan lupa subscribe ya pokoknya. Oke, dan langsung aja kita ke pembahasannya. Nah kali ini guys, ini kita langsung membandingkan saja ya kedua unit ini. Jadi ada varian yang atas ini dari varian Sanaji dan juga ada dari varian Gejluk Airgun. Nah sedikit informasi guys, sebenarnya kedua unit ini sama ya guys ya, hampir bukan sama persis ya, hampir sama dari spesifikasinya, tapi juga ada sedikit perbedaan guys. Dan sedikit informasi juga, ini untuk Airgun ini adalah salah satu unit Gejluk terbaik setingkat di bawah Sanaji. Jadi guys, yang masih menduduki Gejluk terbaik yaitu masih ada dalam varian Sanaji yang masih menduduki tingkatan Gejluk terbaik ya, tapi setingkat di bawah Sanaji ya, sama-sama bagusnya, tapi ini setingkat di bawah Sanaji. Tapi apa sih yang membedakannya? Jadi langsung aja kita bahas ini guys. Jadi untuk tabungnya kedua unit ini sama, udah ada 3 macam varian ya, yaitu ada OD19, OD22 dan juga ada 25. Masing-masing ukuran ini dengan harga yang berbeda-beda, nanti kita sebutkan di akhir video, jadi jangan di skip dulu. Oke, dan untuk larasnya, ini larasnya dia OD-nya sama, yaitu di OD9 ya. OD-nya 9, bahannya kuningan untuk larasnya. Untuk larasnya panjangnya ada yang berbeda nih guys. Untuk Sanaji dia panjangnya di 65 cm dan untuk Airgun dipanjang 60 cm. Sudah dilengkapi ya dengan visirnya ini sudah paten, sudah ada rel telenya juga. Jadi buat kalian yang merasa mau nembak yang jaraknya cukup jauh, jadi bisa banget dipasangkan teleskop ya guys ya, karena sudah dilengkapi juga dengan rel teleskopnya dengan ukuran standarnya itu di ukuran 11 mm. Nah dia di sini udah dilengkapi tarikannya guys. Tarikannya di sini sama-sama ya, baik dari Sanaji maupun Airgun ada 5 tarikan guys. Nah mantap banget ya, ada 5 tarikan ini bisa kalian sesuaikan guys sesuai dengan selera kalian masing-masing. Semakin banyak tarikan truk yang kalian menggunakan, semakin banyak angin yang terkuras dan juga tapi semakin besar juga power yang dihasilkan, seperti itu ya. Oke, dan dia untuk kayunya di sini untuk popornya, maaf ya, untuk popornya terbuat dari kayu mahoni pilihan. Nah ini untuk popornya memang kayunya memang dibuat khusus untuk senapan ya, makanya kita kasih kayu mahoni yang memang pilihan terbaik gitu ya guys ya. Ini ada perbedaan warna ya guys ya. Ini warnanya hanya ada satu aja, maksudnya dari Sanaji ini hanya ada satu varian warna popor aja. Ini berwarna coklat muda ya. Ini finishingnya juga cukup glossy. Nah untuk yang Airgun di sini dia berwarna coklat tua, finishingnya juga glossy ya teman-teman ya. Ini popornya popor klasik, jadi dia nggak ada ukirannya, nggak ada apa-apanya, maksudnya klasik ya guys ya, atau polosan kalau bisa dibilang. Nah untuk popornya bagian belakang seperti biasa selalu dilengkapi dengan bantalan bahu atau sandaran bahu atau bantalan karetnya di bagian belakang ya. Untuk mitunya dengan model klasik. Nah buat kalian yang tanya sudah dilengkapi belum kak sama setelan sama safety triggernya, jadi belum ada ya. Untuk varian Gejluk belum dilengkapi untuk safety triggernya. Nah ini jadi dia untuk safety-nya mungkin kalian bisa jaga-jaga sendiri ya. Ini safety triggernya sebenarnya kalau tarikan tracknya seperti ini pokoknya ya, kalau kalian mau lebih aman, pokoknya kalian setelah nge-track unitnya itu kalian kembalikan ke posisi semula. Nah jadi jangan dibiarkan nggak kembali ke posisi semula, karena itu juga berakibat angin keluar dari chambernya karena masih ada rongganya seperti itu ya. Dan kedua unit ini minusnya, yaitu ada minusnya ya teman-teman ya, belum dilengkapi sama manometer. Rata-rata untuk varian Gejluk itu jarang banget guys dilengkapi dengan manometer. Lalu udah ada banyak banget pertanyaan, kalau belum ada manometernya terus gimana kak cara kita ngecek unitnya, ngecek anginnya? Kalau anginnya habis, kalau ngisinya gimana? Nanti kalau
overload nggak boleh. Nah jadi gini guys, ini karena unit ini kapasitas anginnya kan di 2700 PSI, tapi kita kasih batas amannya kan cuma di 2500 PSI. Gimana cara taunya? Biasanya guys, kalau anginnya kalian dari angin 0 itu mudah banget cara isinya guys. Maksudnya cara mengisinya, yaitu yang bisa kalian jadikan acuan, yaitu kalau kalian pompa pakai pompa senapan, itu kan ada manometernya ya teman-teman ya kan. Kalau pompa PCP ada manometernya. Nah itu guys bisa jadi acuannya di manometernya itu. Kalau udah 2500 PSI berarti udah kalian cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya anginnya sebenarnya belum habis kak, tapi aku pengen ngisi, itu gimana? Nah kalau itu beda lagi ya guys ya, itu kalian dengan cara mengira-ngira, nah seperti itu. Atau kalian mungkin merasa kalian tadi di rumah udah ngisi 2000 tapi kok udah banyak tembakan, kira-kira aku isi 1000 aja deh. Nah seperti itu ya, pokoknya kalian kira-kira sendiri kalau bukan dari angin 0 seperti itu. Oke, dan dia udah dilengkapi dengan tali sadangnya juga ya. Tali sadangnya di sini udah ada mereknya juga, jadi lebih kelihatan mantep banget ya, kelihatan keren. Di sini udah ada tulisan Sanaji dan di bawahnya airgun. Ini untuk sistem pengisiannya, yaitu saya lupa untuk sistem pengisiannya dengan model DWP. Apa itu DWP? Dual power ya teman-teman ya. Untuk sistem pengisian dual power, jadi yang pertama bisa diisi dengan cara dipompa seperti PCP guys, yaitu dipompa menggunakan pompa PCP atau bisa juga menggunakan kompresor. Nah yang kedua yaitu bisa kalian isi bisa diisi dengan cara pompa manual alias dengan cara dikejuluk-kejulukan ke tanah. Untuk cara dikejulukan seperti apa kak, udah pernah aku buat tutorialnya ya di video short aku atau di video pendek aku, kalian bisa scroll aja di bawah, udah pernah aku kasih tutorial cara pompa manual dari varian gejoluk ya. Oke, dan di sini dia jadi kan ada 3 tabung guys. Yang atas ini laras, yang kedua ini adalah tabung, dan yang ketiga ini untuk sistem pengisian gejoluknya. Jadi nanti udah ada tempat untuk kakinya juga ya guys ya, jadi lebih enak juga kalau kalian mau mengejulukkan dari varian gejoluk ini ya. Lalu dia juga udah dilengkapi dengan peredam bawaannya, jadi udah dilengkapi dengan peredamnya juga. Nah peredamnya seperti yang udah terpasang sama Sanaji itu ya guys ya, peredamnya peredam kecil. Tapi buat kalian yang merasa peredamnya kurang mantep banget atau kurang senyap, kalian bisa banget nambah 100.000 aja, kalian udah dapat peredam super senyap dari kami yang ukurannya pastinya lebih besar dan juga lebih senyap pastinya untuk suaranya. Oke guys, nah seperti itu ya spesifikasi dari varian Sanaji dan juga dari varian gejoluk airgun. Nah kesimpulannya sebenarnya kedua unit ini sama guys untuk hasilnya, tapi untuk akurasinya lebih bagus yang Sanaji, karena Sanaji ini bisa 60 meter up, bisa lebih jauh gitu guys. Kalau airgun ini masih di 60 meter up. Karena apa? Karena dari Sanaji sendiri, dari perusahaannya itu memang memfokuskan atau mengutamakan hasil akurasi tertingginya, atau lebih fokus sama hasil akurasi biar bisa akurasinya lebih presisi, lebih jangkauannya lebih jauh juga. Seperti itu kalau dari pabrik Sanajinya sendiri ya. Nah jadi buat kalian ya, ini sebenarnya sama aja, sama-sama bagusnya, tapi ini bisa dibilang kalau kalian kan harga Sanaji bisa dibilang cukup tinggi ya untuk harganya. Jadi buat kalian yang budgetnya masih pas-pasan, mungkin bisa ambil dari varian gejoluk airgun ini, karena sebenarnya sama-sama bagusnya guys. Bisa ambil dari varian gejoluk airgun, tapi kalau kalian punya budget lebih mungkin bisa ambil dari varian Sanaji ya, seperti itu, karena harganya juga, nah untuk harganya juga selisihnya cukup jauh ya teman-teman ya. Oke, dan untuk harga dari gejoluk airgun ini aku sebutkan, jadi kalian bisa ditulis atau bisa kalian screenshot aja ya untuk harganya di bawah ini. Untuk OD19 harganya di harga 1.750.000, OD22 di harga 1.800.000, dan untuk OD25 di harga 1.850.000. Jadi setiap ukuran itu selisihnya 50.000 ya. Dan untuk Sanaji sendiri untuk harganya dari OD19 itu harganya di 2 juta rupiah pas, harganya 2 juta pas ya. Nah untuk yang OD22 harganya di 2.125.000, dan untuk yang OD-nya 25 itu di harga 2.250.000 rupiah saja. Harganya juga selisihnya cukup jauh, karena untuk bahannya menggunakan bahannya beda dari pabrik yang berbeda, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian punya budgetnya masih terjangkau bisa ambil dari varian airgun, kalau punya budget lebih bisa ambil dari varian Sanaji. Jadi bisa disesuaikan dengan budget kalian dan juga bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing, karena beda orang seleranya juga beda-beda ya. Kalau menurut aku kedua ini sama-sama bagusnya kok guys, jadi jangan khawatir karena kita juga mengutamakan kualitas juga ya. Dan cukup sekian ya Sobat Bilis ya untuk penjelasan kali ini. Kira-kira kalian udah ada gambaran belum guys mau ambil dari varian unit yang mana, airgun atau Sanaji? Terus kira-kira mau ambil dari ukurannya yang mana atau ukuran
ukuran tabungnya mana, mau OD19, OD22 atau 25 nih guys. Nah, ada yang ketinggalan nih guys, untuk tabungnya dari Sanaji ini ketebalannya kurang lebih, tebal tabungnya kurang lebih di 2 mm ya. Biasanya ada teman-teman yang tanya seperti itu. Oke guys, dan itu tadi untuk penjelasan dari varian Sanaji dan juga dari varian Airgen. Jadi tentukan pilihanmu guys. Untuk info ordernya, untuk info pemesanannya juga sangat mudah sekali. Di atas ini udah ada nomor admin ya, ada 2 nomor admin, kalian bisa langsung menghubungi. Lebih disarankan kalau mau order ya bisa menghubungi salah satu aja, nanti biar nggak terjadi kedobelan pesanan seperti itu ya. Nah, udah ada nomor adminnya, kalian bisa langsung menghubunginya, mau order, mau tanya-tanya dulu, atau mau bantu cek ongkir dan lain sebagainya, atau minta rekomendasi juga boleh banget, semuanya ke admin ya sobat Bebas ya. Dan buat yang mau datang langsung toko juga boleh banget, alamatnya kita tera di layar video juga. Jangan lupa sebelum datang langsung toko, jangan lupa menghubungi admin yang bersangkutan dulu ya teman-teman. Nah, biar kalian juga nggak kesasar atau yang lainnya ya. Dan sedikit informasi untuk jam buka toko kami, yaitu di hari Senin sampai hari Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti kalian kalau nggak tanya admin dulu, kalian takutnya hari Minggu kesini kan nggak ada orang, takutnya malah kecewa dan lain sebagainya. Jadi mohon konfirmasi kepada admin yang bersangkutan dulu sebelum datang ke toko ya teman-teman ya. Oke, dan untuk metode pembayarannya kita menyediakan ada 2 metode pembayaran guys. Yang pertama, kalian bisa melakukan sistem COD atau bayar di tempat. Nah, sistem ini berlaku di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu ada sistem transfer. Nah, aku berkali-kali mengingatkan ke kalian ya, kalau di Commander Full Indonesia kita hanya menyediakan 1 nomor rekening saja, yaitu atas nama Rizky Zumar. Selain itu jadi bukan ya, harap selalu waspada, hati-hati, dan harap selalu bijak dalam berbelanja, khususnya dalam berbelanja serapan. Jadi pilihlah toko yang tepat dan juga amanah pastinya. Oke guys, dan mungkin apabila dalam penjelasan tadi ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa langsung menghubungi nomor admin ya. Kalian bisa langsung menghubungi admin mengenai informasi ini ya. Dan untuk setiap pembelian unit ini sudah dilengkapi sama bonus kelengkapan yang udah tertera di video ya, seperti tali sandang, spare part, mimis tes, peredam, gantungan mimis, ada surat-suratnya seperti surat kepolisian, surat kepulangan sarapan, dan juga kartu garansi. Pokoknya udah lengkap banget. Dan udah ya guys ya, itu aja ya guys ya. Oke guys, dan aku Anggun, aku pamit undur diri. Aku mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada salah kata atau salah pengucapan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat semuanya, terima kasih yang udah order, terima kasih yang udah subscribe. Nah, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung di subscribe sekarang juga ya. Oke, dan kira-kira di video akan datang kalian mau request, mau dibuatkan video apa, unit apa yang mau ingin kita bahas, kalian bisa langsung request di kolom komentar ya, aku tunggu. Dan aku juga tunggu pemesanan kalian ya, jadi jangan lupa order. Dan aku Anggun, aku pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya, semoga rezeki kita selalu dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Aku Anggun, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.